Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah, pada kesempatan kali ini saham akan salah satu saham yang saya akan coba bahas yaitu adalah saham Tugu. Kenapa saya tertarik membahas emiten ini? Tentunya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti misalnya fundamental maupun teknikal dan juga beberapa sentimen gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman investor, bagaimana pembahasan mengenai emiten Tugu? Nah, yang pertama, sebagai gambaran umum dari saham Tugu ini, sampai dengan saya membuat video ini per 14 Juni 2024 ya, harganya itu berada di angka 1010 per lembar saham. Nah, kalau kita lihat secara all time teman-teman, dia itu mengalami penurunan 36% dari harga IPO-nya yang berada di kisaran 1600-an gitu ya teman-teman. Nah, kenapa emiten ini masih turun harganya gitu ya? Bahkan dia baru memberikan imbal hasil bagi investor-investor yang menginvestasikan ke emiten ini pada saat di IPO. Nah, padahal sebenarnya fundamentalnya baik teman-teman. Ini akan saya jelaskan nanti di bagian fundamental gitu ya. Nah, kalau secara umum sih, kalau kita lihat dari pergerakan sahamnya, di tahun 2020, di akhir tahun itu dia drop ya, kurang lebih ke harga di atas 500-an. Nah, dan itu terjadi sideways yang cukup lama gitu ya. Dan kalau kita lihat juga secara umum dari tahun 2021 sampai dengan pada saat saya membuat video ini di 14 Juni, sebenarnya emiten ini baru mengalami yang namanya kenaikan sampai dengan titik supportnya di angka 1000 gitu ya. Karena titik 1000 ini pernah menjadi titik resisten di tahun 2021 maupun di tahun 2022. Nah, apakah nanti secara teknikal angka 1000 ini akan menjadi titik support kuat? Nah, itu tentunya pasti akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti misalnya fundamental gitu ya. Jadi langsung saja teman-teman, kita coba membahas dari sisi fundamentalnya pertama gitu ya. Nah, yang pertama dari laba bersih secara historis untuk laba bersih emiten ini di tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 kuartal pertama ya, di tahun 2024 sebenarnya cukup bagus ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini, dia pernah mencatatkan laba yang sangat tinggi di tahun 2023 yang mencapai angka 1,3 triliun. Nah, angka ini sangat signifikan sekali teman-teman dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yaitu di tahun 2022 yang hanya mencapai 347 miliaran. Dan saya rasa sih kisaran laba dari emiten ini di tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun sebelum tahun 2023 itu tidak pernah mencapai angka 500-an miliar gitu ya. Nah, ternyata di tahun 2023 ada pencapaian yang cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman, sebenarnya pencapaian laba di tahun 2023 yang cukup tinggi ini karena ada aktivitas perusahaan yang tidak seperti biasanya gitu ya, atau bukan karena aktivitas operasi. Kalau tidak salah itu adalah penjualan aset gitu ya di tahun 2023. Jadi terlihat ada laba yang cukup signifikan ya di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 Q1 sampai dengan bulan Maret ya, per 31 Maret itu dia sudah mencatatkan laba mencapai angka 198 miliar. Nah, kalau kita setahun kan sih sebenarnya laba ini tidak akan melewati angka tahun 2023 gitu ya, karena tadi ada kejadian yang tidak sering terjadi di tahun 2023. Nah, tapi overall teman-teman, untuk emiten ini, kalau seandainya di tahun 2024 Q1 ini kita setahunkan atau dibuat annual untuk laba bersih yang sudah diperoleh, itu juga sudah cukup jauh melampaui laba di tahun-tahun sebelum tahun 2023, yaitu kalau kita bandingkan dengan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ya, kalau kita setahunkan teman-teman. Nah, kita coba lanjut. Nah, laba di tahun 2024 Q1 tadi itu berasal dari mana saja gitu ya. Di sini saya mencoba mengambil data laporan laba rugi di kuartal pertama 2024. Kalau kita perhatikan secara detail ya teman-teman, untuk tahun 2024 Q1 itu dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2023, ada beberapa hal yang cukup meningkat ya dari sisi pendapatan, yaitu tentunya dari pendapatan premi, karena emiten ini bergerak di bidang asuransi ya. Untuk premi brutonya itu meningkat dari 1,6 triliun ya, meningkat menjadi 1,9 triliun. Ya, memang untuk premi reasuransinya di sini juga mengalami peningkatan ya di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 737 miliar.
di premi asuransi tahun 2024 meningkat menjadi 963 miliar gitu ya. Sehingga kalau kita lihat teman-teman, secara total pendapatan premi netonya itu dari tahun 2023 itu meningkat kurang lebih 200-an miliar gitu ya di sini ya. Nah, kemudian untuk pendapatan investasinya juga kita lihat meningkat ya, dari 97 miliar sekarang sudah mencapai angka 142 miliar. Dan pendapatan usaha lainnya juga mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan, tapi yang jelas dia mengalami peningkatan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita total secara pendapatan, di sini yang menjadi penyumbang terbesar itu adalah dari premi bruto dan juga pendapatan investasi ya. Nah, itu hal yang menurut saya cukup menarik teman-teman. Dari 835 miliar meningkat menjadi 1,1 triliun untuk pendapatan secara keseluruhan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pos beban, untuk beban klaim ya, kalau kita lihat di sini beban klaim itu tidak terlalu signifikan ya, malah menurun teman-teman dari secara klaim bruto. Berarti artinya di sini peserta ataupun yang menjadi anggota dari asuransi Tugu ini berarti terjadi penurunan klaim ya, dari sisi klaimnya, dari mana sebelumnya di tahun 2023 mencapai 703 miliar, sekarang sudah menurun menjadi 622 miliar gitu ya, berarti ada penurunan jumlah klaim. Nah, tapi secara total beban klaim ya, kalau kita lihat di sini memang meningkat ya, dari 443 miliar menjadi 558. Nah, ini tadi yang saya katakan untuk beban-beban lainnya, seperti misalnya pendapatan atau beban lain-lain yang neto gini ya, di tahun sebelumnya itu dia mencapai angka 1 triliun ya teman-teman. Nah, ini yang saya katakan tadi, adanya kejadian yang tidak sering terjadi di tahun 2023. Nah, itulah yang membuat kenapa pendapatan ataupun laba rugi yang terjadi di tahun 2023 itu untuk emiten ini dia sangat drastis meningkat ya, hingga mencapai 1 triliun gitu ya. Karena ada tadi pendapatan yang tidak lazim terjadi dan bukan merupakan bagian dari operasi gitu ya. Tapi kalau secara umum overall sih di tahun 2024 kalau kita lihat secara pendapatan core-nya atau pendapatan operasinya itu cukup meningkat juga ya. Di sini kalau kita lihat total pendapatannya dari 835 miliar sudah mencapai angka 1,118 triliun. Artinya emiten ini mengalami pertumbuhan gitu ya teman-teman, dan itulah hal yang cukup bagus dan menarik. Nah, kemudian kita coba lanjut ke historis ekuitasnya ya. Dari sisi ekuitas juga ini sangat bagus menurut saya. Dari tahun 2018 meningkat secara signifikan secara terus-menerus ya, dan dari tahun ke tahun dia selalu mengalami peningkatan. Overall menurut saya untuk aset bersih dari emiten ini juga cukup bagus. Dari posisi kas, untuk kas juga perlu kita lihat ya, karena untuk menentukan laba yang dihasilkan satu emiten itu real atau tidak, itu juga bisa menjadi faktor penentu kalau kita lihat dari histori posisi kasnya gitu ya. Nah, di sini memang dari tahun 2023 terlihat menurun ya teman-teman. Dari 608 miliar di tahun 2022 menurun menjadi 537. Dan kalau menurut saya potensi di tahun 2024 ini pasti akan lebih tinggi dari tahun 2023. Karena di sini dia sudah mencapai angka 478 miliar ya. Tapi mungkin bisa saja terjadi adanya pelunasan utang ataupun pembayaran klaim dan segala macam ya. Mungkin itu nanti akan berpengaruh terhadap posisi kasnya nanti ke depannya. Secara umum terlihat di sini adanya peningkatan dari posisi kas ya. Dan saya rasa posisi kas dari emiten ini juga cukup kuat. Nah, bagaimana dengan EPS dan ROE-nya teman-teman? Nah, yang pertama kalau kita lihat grafik yang sebelah kiri, itu merupakan grafik EPS ya, dan yang sebelah kanan itu adalah grafik return on equity-nya gitu ya. Nah, di sini untuk earning per share-nya itu sebanding dengan pencapaian labanya ya. Tentunya di tahun 2023 adalah EPS yang paling tinggi. Nah, memang di tahun 2024 ini kalau kita sudah setahun kan nilai EPS-nya itu masih mencapai angka 224. Nah, ini yang saya katakan untuk EPS tahun 2024 ini proyeksinya itu sebenarnya sudah jauh melebihi EPS yang pernah diraih periode sebelum tahun 2023. Nah, seandainya kita misalkan di tahun 2023 tadi pendapatan yang di luar operasi tadi tidak terjadi,
Sebenarnya ini juga sudah merupakan peningkatan yang cukup tinggi ya di tahun 2024. Begitu juga dengan ROE-nya. Untuk ROE-nya juga sama ya dengan EPS-nya. Artinya EPS, ya maksudnya saya ROE yang di tahun 2024 ini juga sudah jauh melebihi ROE yang terjadi di tahun sebelum periode tahun 2023. Dan kalau saya katakan sih ini cukup menarik untuk emiten ini gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan ke pergerakan harga sahamnya, apakah pergerakan harga sahamnya sama dengan pergerakan EPS maupun ROE tadi gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini yang membuat saya tertarik sebenarnya teman-teman. Di tahun 2024 ini per 14 Juni kemarin harga sahamnya itu berada di angka 1010 gitu ya. Dan memang di tahun 2023 rata-rata perolehan harga saham untuk emiten ini berada di angka 1800-an. Sebanding memang teman-teman apabila kalau kita bandingkan dengan nilai laba bersihnya tadi ya, dia mencapai angka yang cukup fantastis dari laba bersihnya, sehingga di sini untuk rata-rata pencapaian harga sahamnya juga di tahun 2023 itu cukup tinggi ya, rata-ratanya di angka 1832. Nah, tapi menjadi anomali menurut saya, di tahun 2024 ini dia sudah mencatatkan laba bersih yang apabila diproyeksikan lebih tinggi dari periode-periode sebelum tahun 2023. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ada anomali teman-teman. Dari tahun 2018 harga sahamnya itu atau pencapaian rata-rata yang diraih emiten ini lebih tinggi sudah daripada pencapaian harga saham yang terjadi di tahun 2024 gitu ya. Setidaknya untuk tahun 2024 ini emiten ini seharusnya akan melampaui pencapaian harga saham yang terjadi di tahun-tahun sebelum tahun 2023. Kalau kita perhatikan di sini, di tahun 2018 saja, dia mencapai angka 1.600 rata-ratanya. Berarti nanti di tahun 2024 harusnya rata-rata yang terjadi untuk emiten ini harusnya lebih tinggi ya gitu teman-teman ya. Nah, ini yang membuat saya anomali, karena dari sisi laba juga tadi sudah lebih tinggi ya. Proyeksi laba tahun 2024 kalau kita bandingkan dengan proyeksi laba atau laba yang sudah diraih di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, ini yang terlihat adanya potensi yang akan melampaui harga saham pada saat di tahun 2018 yang mencapai angka 1.600. Nah, setelah kita melihat secara sekilas ya untuk poin-poin fundamental tadi, baik dari sisi historis laba bersih, ekuitas, dan juga posisi kas, kita bisa memprediksi harga secara fundamental tadi teman-teman. Nah, untuk harga saham Tugu per tanggal saya membuat video ini mencapai angka 1010 gitu ya teman-teman. Nah, angka 1010 itu mencatatkan nilai PBV sebesar 0,4 dan PER yang terjadi itu sebesar 4,5. Nah, kalau untuk emiten ini sih saya berani katakan untuk PBV 1 dan PER 10 itu sebenarnya masih sangat wajar ya secara fundamental. Yaitu untuk PBV 1-nya berada di angka 2.750 dan PER 10-nya itu berada di angka 2.236. Sehingga kalau kita combine ya, untuk harga PBV 1 dikombinasikan dengan PER 10, rata-ratanya itu berada di angka 2.493 yang menjadi harga fundamental. Sehingga teman-teman dari harga sekarang di angka 1010, menurut saya sih wajar kalau emiten ini menuju ke angka 2.493 karena secara fundamental itu cukup wajar gitu ya teman-teman. Sehingga terlihat di sini ada potensi gain yang diperoleh kalau kita memiliki emiten ini dari harga 1010 atau harga sekarang, kita berpotensi mendapatkan gain mencapai angka 146% atau one half bagger ya teman-teman. Nah, secara historis kita juga perlu memprediksi di sini untuk kedua grafik ini merupakan grafik PBV dan PER historis ya. Yang sebelah kiri adalah grafik PBV dan sebelah kanan adalah grafik PER. Nah, untuk PBV historis dari grafik sebelah kiri ini rata-ratanya berada di angka 0,53 dan sebelah kanan itu merupakan PER historis yang pernah diraih emiten ini dari pencapaian harga tadi itu berada di angka 10,69 ya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan fundamental sekarang, PBV 0,53 itu harusnya berada di angka 1.400-an. Dan untuk PER 10,69 rata-rata tadi berada di angka 2.390. Seperti biasa, saya kombinasikan lagi angka PBV rata-rata dan juga PER rata-rata historis yang terjadi. Seharusnya angka yang diraih itu berada di angka 1.900. Dan potensi gain dari angka 1010 itu mencapai angka 89% teman-teman. Cukup menarik. Nah, setelah fundamental kita coba membahas dari sisi teknikal teman-teman. Nah, baik teman-teman, kalau dari sisi teknikal secara umum kita lihat di sini ya,
emiten ini kan pergerakannya masih turun ya. Kalau tadi di awal saya menjelaskan dia sudah turun dari semenjak IPO kurang lebih 30-an% ya, dan memang terjadi real ya teman-teman. Di sini dari semenjak di IPO harganya turun terus ya. Nah, tetapi kalau kita lihat sekilas teman-teman, di sini secara teknikal dia sudah mengalami yang namanya periode sideways menuju bullish ya teman-teman. Di sini dia sudah harga dasar atau bottomnya itu berada di tahun 2020 dan juga di tahun 2022 ya teman-teman ya. Dan di tahun 2023 juga di Januari turun lagi ke angka kurang lebih 700-an di sini ya teman-teman. Saya akan coba menarik garis horizontal ya sebagai titik support gitu ya. Di sini saya coba mencari titik support pertamanya itu bisa kita katakan teman-teman di angka 650 ya. Itu yang terjadi di tahun 2020 dan juga di tahun 2022. Nah, kemudian untuk titik support selanjutnya yang pernah terjadi itu yaitu di angka 700-an ya teman-teman ya. Ini kalau saya tidak salah di sini angka 780 ya. Nah, semenjak tahun 2022 emiten ini pernah mencatatkan lonjakan harga di sini. Sini juga saya coba tarik horizontal secara titik resisten ya. Di sini resistennya itu saya rasa berada di angka 1300-an teman-teman. Nah, begitu emiten ini pernah menuju angka 1300, dia turun kembali ke angka 785. Dan kalau kita lihat sih dari tahun 2022 di sini, dia sudah mengalami yang namanya periode bullish ya teman-teman, walaupun tidak terlalu signifikan bullishnya gitu ya. Dan di sini ada potensi saya lihat adanya double bottom ya. Dengan catatan dia akan mengalami kenaikan harga untuk beberapa periode ke depan. Kalau itu terkonfirmasi, berarti ini adalah pattern double bottom teman-teman. Kalau memang dia menguat ke depannya di angka 1000 ini, dia akan menuju ke angka 1300 tadi, resisten pertamanya gitu ya. Dan ini yang merupakan hal menarik menurut saya teman-teman. Dan kalau kita katakan tadi secara fundamental itu mungkin menuju ke harga 2000-an ataupun secara historis di angka 1900, menurut saya sih kemungkinan bisa saja terjadi kalau memang nanti disupport oleh pendapatan maupun laba bersih yang signifikan di tahun 2024 teman-teman. Nah, untuk secara short term dari sisi teknikal sih ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, mungkin titik 1000 menjadi titik support kuat teman-teman untuk prediksi saya, karena di sini dia pernah mengalami yang namanya titik resisten ya di tahun 2021. Dan kalau memang itu terjadi, saya rasa inilah waktu yang tepat untuk membeli teman-teman investor. Di sini kalau memang di angka 1000, teman-teman boleh membelinya karena bisa saja akan terkonfirmasi double bottom tadi ya. Double bottom yang menurut prediksi analisis saya ini pasti akan menuju ke angka 1300, yaitu titik resisten pertamanya. Dan dari angka 1000 menuju angka 1300 saja itu sudah memiliki potensi gain yang cukup lumayan teman-teman. Baik teman-teman, dari sisi teknikal kita sudah bahas secara sekilas ya. Sekarang kita masuk ke sisi sentimen, atau mungkin ada beberapa news yang berpengaruh ataupun mungkin menjadi bahan pedoman atau pegangan kita bagaimana pergerakan atau gambaran emiten ini ke depannya gitu ya. Nah, di sini ada mengambil beberapa news ya. Di sini Direktur Tugu ternyata membeli emiten ini di harga premium ya, atau di atas harga pasar. Biasanya kalau memang dari manajemennya sendiri sudah percaya dengan emiten ini dengan cara mengakuisisi emiten ini gitu ya, membeli kepemilikannya atau menambah kepemilikannya, saya yakin sih teman-teman ke depannya cepat atau lambat pasti ada aksi korporasi yang akan mungkin dilakukan yang berdampak positif terhadap pergerakan emiten ini gitu ya. Karena di sini news dari 2 minggu yang lalu, Direktur Tugu itu gencar untuk melakukan pembelian saham Tugu, yaitu Bapak Edi Yoga Prasetyo membeli saham Tugu itu sebanyak 167.200 saham. Ya memang tidak terlalu banyak ya teman-teman, hanya 0,0047%. Tapi dengan adanya aksi seperti ini, itu menandakan bahwasanya manajemen dari perusahaan ini percaya dengan perusahaan ini gitu ya. Berarti secara tidak langsung mereka akan setidaknya mendapatkan bocoran ataupun aksi korporasi yang mungkin akan terjadi ke depannya. Dan itu adalah hal yang positif menurut saya. Dan yang kedua, di kuartal 1 2024 ini terlihat jelas ya, kenaikan labanya itu meningkat 242 miliar
di kuartal pertama. Dan saya rasa sih sentimen positif ini mungkin segera akan terkonfirmasi ke depannya, karena tadi dari news yang pertama, dari manajemennya saja yakin atau melakukan buyback terhadap saham ini gitu ya. Berarti akan ada hal-hal yang positif yang mungkin mendongkrak pergerakan emiten ini ke depannya. Itu bisa kita jamin teman-teman, karena dari beberapa news ini artinya sentimennya cukup positif, dan tentunya akan harapan kenaikan harga ke depannya itu bisa saja terjadi teman-teman investor. Nah mungkin sekian teman-teman pembahasan singkat mengenai emiten ini. Mungkin ini bisa menjadi penambah referensi teman-teman untuk mencari emiten-emiten yang mungkin berpotensi mengalami kenaikan ke depannya. Boleh teman-teman tinggalkan komentar kalau memang setuju, atau kalau tidak setuju boleh juga diberikan komentar ya teman-teman di kolom komen ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe teman-teman untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.